lagi dengan saya Arohma Sukma. Kali ini aku akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin banyak sekali pertanyaannya. Jadi aku akan membahas tentang pertanyaan kalian, yaitu yang pertama, Kak, apa sih yang Kak rasakan setelah pasca amputasi? Dan yang kedua, Kak, masih ngerasa sakit nggak setelah pasca amputasi? Dan yang ketiga, mungkin ini pertanyaan yang buat kalian mungkin sudah merasakan amputasi tapi masih merasakannya, yaitu pertanyaannya adalah, Kak, masih ngerasain nggak phantom pain? Nah, buat tiga pertanyaan ini mungkin bisa dibilang adalah pertanyaan yang sangat signifikan atau sangat berkesinambungan. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa sih phantom pain itu, apa sih rasa sakit itu, jangan lupa ya tonton sampai akhir. Thank you. Rasa setelah pasca amputasi, waktu itu aku bahagia sekali ya teman-teman. Jadi aku bahagianya tuh mungkin waktu itu aku merasakan, oh mungkin sampai di sini ya penderitaanku, aku nggak perlu lagi ngerasakan harus disuntik setiap hari, harus merasakan transfusi darah setiap hari, harus merasakan diambil tes darah setiap hari. Dan mungkin aku merasakan penderitaanku sudah sampai di sini dan aku nggak perlu lagi berketergantungan sama alat-alat medis gitu kan. Tapi ternyata itu semua salah gitu. Ternyata aku salah persepsi dan ternyata amputasi itu nggak semudah yang dibayangkan. Dan rasa amputasi itu ternyata masih ada rasanya gitu. Dan aku sampai saat ini pun masih merasakan rasa sakit gitu kan. Nah, rasa sakitnya apa? Nah, rasa sakit yang aku rasakan setelah pasca amputasi itu rasanya aneh sih, bisa dibilang aneh. Jadi rasanya itu seperti rasa kayak kesemutan, kemudian ada rasa seperti kayak diremas-remas, bahkan ada rasa seperti kayak dicengkram-cengkram. Dan rasanya itu adalah di area bagian tubuh kita yang sudah nggak ada, area sudah hilang atau diamputasi. Jadi rasanya itu seperti rasa penyakit hantu sih, bisa dibilang, atau biasa disebut dengan phantom pain. Dan apa sih phantom pain itu? Jadi phantom pain itu adalah sebuah kata alamiah yang diambil dari kedokteran, atau bisa dibilang seperti orang awam seperti aku ini bisa menyebutnya dengan sebuah penyakit hantu. Nah, kenapa disebut penyakit hantu atau phantom pain? Jadi kalian bisa tengok, phantom pain itu berasal dari sebuah rasa sakit yang berkelanjutan, yang rasa sakitnya itu muncul atau dirasakan pada seseorang yang setelah pasca amputasi, yaitu pada bagian tubuh yang sudah hilang, padahal bagian tersebut sudah tidak ada gitu kan. Nah, rasanya aneh kan? Dan tuh banyak sekali orang awam yang menyebutnya penyakit hantu. Jadi itu alasan kenapa disebut penyakit hantu. Jadi kalian bisa tengok, ini adalah gambar tubuh aku yang saat ini, dan aku tuh merasakan rasa sakit di area tubuh aku yang mungkin nggak ada gitu. Dan rasanya itu seperti di telapak kaki aku, dan rasanya itu seperti rasa kesemutan, kemudian kram dan sebagainya seperti aku jelasin tadi. Dan mungkin kalian bisa bayangin ya, rasanya tuh pasti aneh sekali gitu kan. Jadi kalian kayak punya rasa sakit, dan mungkin kalian merasakan rasa sakit di area tubuh, tapi kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kalian nggak bisa buat garuk atau apa gitu kan. Semisal kesemutan nih rasanya, kalian nggak bisa garuk, jadi kalian bisa bayangin lah gimana rasanya gitu kan. Jadi rasa sakitnya tuh aneh sekali sih sebenarnya gitu. Nah, terus wajar nggak sih Kak rasa phantom pain atau penyakit hantu itu? Wajar nggak ya, itu tergantung sama diri kita teman-teman. Jadi bisa dibilang, kalau aku bilang tuh wajar sih. Kenapa wajar? Karena kan kita sebagai manusia nih ya, sebagai manusia tuh sudah diciptakan oleh Tuhan dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dengan keadaan yang normal. Dalam artian baik peredaran darah, kemudian urat nadi kita dan sebagainya, itu semua jadi satu. Contoh nih, kita pada saat waktu kondisi masih normal atau non disabilitas, dalam artian kita ada rasa sakit di kaki, kayak kita nginjek paku, otomatis dari otak kan, otak kita otomatis langsung kayak spontan gitu kan, spontan kita menjauhi itu paku, dan kemudian kita langsung entah mengobati atau apa, dan dia tuh pasti merasakan gitu, diskusi otak, aduh sakit gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, rasa phantom pain itu wajar. Kenapa wajar? Karena bisa dibilang ya, karena di anggota tubuh kita tuh masih ada beberapa bagian tubuh atau urat nadi dan peredaran darah yang mungkin masih ada di area itu, cuman yang masih belum menerima
hasil amputasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara aku untuk mengatasinya? Jadi cara aku mengatasinya tuh kalau kata dokter aku nih ya, dokter aku selalu bilang, coba mah ditepuk-tepuk. Jadi aku tuh suka sekali buat nepuk-nepuk di area tubuh aku yang sudah diamputasi, di bagian paha aku, itu aku tepuk-tepuk, aku pegang-pegang gitu kan. Tujuannya apa sih gitu? Nah, tujuannya itu adalah buat menghilangkan rasa yang ada di area tubuh yang sudah diamputasi. Dan itu salah satu cara buat kita ibaratnya menghilangkan rasa sugesti otak di kita bahwa sebenarnya kaki itu udah gak ada gitu loh. Jadi cukuplah peredaran darah itu berhenti sampai di situ gitu. Dan kemudian cara yang kedua adalah mengubah sugesti otak. Jadi kita harus berusaha buat ikhlas, berusaha harus percaya bahwa sebenarnya tubuh kita yang diamputasi, atau mungkin contohnya aku nih ya, kaki aku udah diamputasi. Jadi aku tuh mensugesti otak aku bahwa sebenarnya kaki aku itu udah gak ada gitu. Dan kemudian ketiga, tips aku itu biasanya bagi teman-teman yang mungkin amputasinya di kaki ya, kita bisa pakai namanya kaki palsu. Kenapa? Karena itu adalah memancing sugesti otak kita bahwa sebenarnya kaki kita tuh masih ada gitu kan. Mungkin dengan cara kalau misal kalian itu merasakan rasa sakit yang masih sampai saat ini gitu. Dan kemudian rajin berolahraga sih. Jadi kita harus sering-sering berolahraga untuk menguatkan juga di bagian tempat kita yang diamputasi. Jadi itu ada salah satu cara, karena kan mungkin kalau kita jarang olahraga, pastinya otomatis itu area kaki kita yang diamputasi itu jadi kayak seperti bisa dibilang males ya. Males itu jadi gak ngapa-ngapain, dan mungkin kalian cuman bergantung sama kruk, atau mungkin bergantung dengan satu kaki, atau bergantung dengan alat lainnya tanpa menggunakan kaki palsu. Jadi olahraga itu penting sekali buat menguatkan otot kalian, dan yang pasti adalah membuat merasakan rasa, menghilangkan rasa itu gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan aktivitas apapun ya bisa menghilangkan kita dari pikiran tersebut. Jadi aku tuh sering melakukan apapun buat menghilangkan rasa sakit itu gitu kan. Jadi kayak aduh, kalau kita diem aja nih ya, rasa sakit tuh makan merajalela kita gitu kan, akan mensugesti otak kita, akan membuat kita semakin sakit gitu. Dan itu gak boleh kita lakukan buat teman-teman yang mungkin baru merasakan amputasi. Jadi kita harus bener-bener melakukan apapun itu buat menghilangkan rasa tersebut. Dan kemudian itu sih beberapa cara aku. Intinya caranya sebenarnya banyak sih, dan sampai saat ini pun aku juga masih berjuang ya teman-teman. Jadi aku masih berjuang buat menghilangkan rasa ini, dan bisa dibilang udah hampir mau 2 tahun, tapi aku masih merasakan phantom pain ini. Jadi memang sih itu nggak mudah. Ada beberapa teman-teman aku yang mungkin sudah amputasi beberapa tahun, tapi dia masih merasakannya, dan itu wajar sih kalau menurut aku, karena kan ya tadi kembali ke dasar ilmu phantom pain itu tadi gitu. Nah, tips dan trik buat kalian yang diamputasi, intinya kalian harus tetap semangat ya. Kalian di dunia ini gak hanya kalian saja yang merasakannya. Jadi buat kalian yang mungkin merasakan hal yang sama dengan aku, tenang, jangan khawatir, harus tetap semangat, dan yang pasti jangan pantang menyerah. Kalian harus selalu mencoba, dan yang pasti kalian harus berusaha ikhlas, karena ikhlas itu adalah kunci salah satu buat kita agar memberikan diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Jadi harus tetap berusaha menerima apapun itu keadaan kondisi kita saat ini. Trik buat teman-teman yang disabilitas. Jadi buat teman-teman yang disabilitas, mungkin untuk kedepannya kalian juga tetap harus bersyukur ya, karena kalian masih diberikan keanggotaan tubuh yang lengkap, kemudian kondisi yang sehat. Jadi kalian harus menjaganya itu semua, dan kalian tetap saling membantu satu sama lain. Dan kalian jangan lupa ya, selalu hargai kawan-kawan kalian disabilitas, kondisinya apapun dan bagaimanapun latar belakangnya, kalian tetap hargai. Jadi intinya kita semua masih bisa tetap berteman, dan kemudian kita masih bisa tetap berhubungan satu sama lain gitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa aku jelasin sedikit tentang phantom pain.
Jadi mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, karena mungkin aku juga masih belajar untuk masalah ini, dan bisa dibilang aku juga pun masih awam gitu kan. Nah, buat kalian teman-temanku yang mungkin saat ini juga merasakan apa yang aku rasakan saat ini, ingat, tetap semangat dan jangan lupa tetap berjuang. Kita harus tetap sama-sama untuk menghilangkan rasa sakit ini, dan kalian adalah orang-orang yang terpilih buat melawan semua ini dengan baik. Jadi jangan lupa tetap harus berjuang, jangan lupa pantang menyerah, dan intinya harus ikhlas ya. Dan untuk teman-temanku semuanya yang mungkin suka dengan video aku ini dan bermanfaat, boleh silakan kalian share, mungkin bisa di komen untuk positifnya buat kedepannya, semoga lebih baik. Dan sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih.